Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nura Hilmia Primasari yang akan membahas mengenai financial accounting berdasarkan buku Financial Accounting edisi IFRS Wijen Kimal Kiso. Ini merupakan pertemuan ke-7 yang membahas mengenai penyesuaian akun dan merupakan video lanjutan dari pertemuan sebelumnya, di pertemuan 6. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai jenis-jenis jurnal penyesuaian. Ada deferrals dan accrual. Nah, di video kali ini yang akan kita bahas adalah yang accruals. Accruals itu ada dua jenis, accrued revenue dan accrued expense. Accrued revenue disebut juga pendapatan yang masih harus dibayar. Penyesuaian ini muncul dikarenakan pekerjaan jasa telah selesai dilakukan, namun belum dilakukan penerimaan uang maupun pencatatan pendapatan secara tunai. Sedangkan untuk accrued expense atau beban yang masih harus dibayar, ini muncul karena beban-beban yang telah terjadi, namun belum dicatat dan dibayarkan secara tunai. Jadi di sini expense itu beban ya, bukan biaya. Jadi bedakan antara beban dengan biaya. Expense itu beban, sedangkan biaya itu kalau bahasa Inggrisnya adalah cost. Jadi bedanya apa? Kalau beban itu adalah pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk merealisasikan suatu hasil. Contohnya ada beban gaji, beban sewa, beban bunga, dan seterusnya. Sedangkan biaya atau cost itu sesuatu yang harus dikeluarkan agar bisa mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Jadi misalkan kalau ada perusahaan manufaktur membeli mesin, nah di dalamnya itu ada biaya penerimaan, biaya pelatihan. Nah biaya-biaya ini nantinya sebagai dasar dalam perhitungan depresiasi. Itu. Jurnal penyesuaian untuk accrual dibuat untuk mencatat pendapatan yang dihasilkan dan atau beban yang terjadi selama periode akuntansi berjalan yang belum diakui melalui jurnal harian. Jurnal penyesuaian pendapatan yang masih harus diterima, pendapatan yang diperoleh tapi belum diterima secara tunai atau dicatat. Hasil jurnal penyesuaiannya yaitu mencatat pendapatan sebelum penerimaan kas. Pendapatan yang masih harus diterima ini sering terjadi dalam hal sewa, bunga, jasa yang sudah dikerjakan, dan seterusnya. Jurnal penyesuaian untuk pendapatan yang masih harus diterima ini diperlukan untuk dua tujuan. Yang pertama, menunjukkan piutang yang ada, dan yang kedua, mencatat pendapatan yang diperoleh. Jurnal penyesuaian untuk accrued revenue, pendapatan yang masih harus dibayar, itu akan menambah atau mendebit akun aset dan menambah kredit akun pendapatan. Karena kan seharusnya pendapatan itu diterima. Jadi ketika disesuaikan, pendapatannya bertambah, asetnya bertambah. Selanjutnya, contoh untuk jurnal penyesuaian pendapatan yang masih harus diterima. Misalnya di bulan Oktober, Pioneer Advertising Agency menghasilkan pendapatan jasa iklan sebesar $200 yang belum dicatat. Maka jurnal penyesuaiannya adalah piutang usaha bertambah sebesar 200, pendapatan jasa bertambah sebesar 200 di kredit. Nah, ini merupakan buku besarnya, ada account receivable dan service revenue. Selanjutnya, ringkasan jurnal penyesuaian untuk pendapatan yang masih harus diterima. Jadi, contoh akunnya misalnya ada interest, rent, service performed but not collected. Nah, reason for adjustment itu merupakan alasan kenapa diperlukan penyesuaian. Itu karena jasa sudah selesai dikerjakan, tapi kas belum diterima atau belum ada pencatatan. Nah, hal itu akan mengakibatkan aset understate atau asetnya itu berkurang nilainya dan revenue juga kurang nilainya gitu ya.
Jadi harusnya asetnya bertambah, revenue-nya bertambah karena belum ada pembayaran dan pencatatan. Jadi sebelum di adjustment itu aset understate dan revenue understate. Nah, untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan adjusting entry atau penyesuaian. Nah, dengan cara apa? Dengan cara asetnya di debit, asetnya bertambah, dan revenue di kredit karena revenue-nya bertambah. Seperti itu. Selanjutnya, jurnal penyesuaian untuk beban yang masih harus dibayar. Nah, ini jurnal penyesuaian yang terakhir ya. Beban yang dikeluarkan tetapi belum dibayar tunai. Hasil jurnal penyesuaiannya yaitu beban dicatat sebelum dibayar tunai. Nah, beban yang masih harus dibayar itu terjadi dalam hal sewa, bunga, pajak, gaji, dan seterusnya. Beban yang masih harus dibayar itu diperlukan jurnal penyesuaian untuk dua tujuan. Yang pertama, mencatat kewajiban yang ada pada neraca dan mengakui beban yang terjadi pada periode berjalan. Jurnal penyesuaian untuk beban yang masih harus dibayar atau accrued revenue, penyesuaiannya akan menambah atau mendebit akun beban dan menambah atau mengkredit akun kewajiban. Jadi ketika beban masih harus dibayarkan, kita ada beban ya. Jadi kewajiban kita tuh harusnya bertambah gitu ya. Oke, jadi beban bertambah, kewajiban bertambah. Contohnya adalah Pioneer Advertising menerbitkan wesel bayar dengan nilai nominal $5.000 berjangka waktu 3 bulan pada tanggal 1 Oktober. Wesel ini berbunga sebesar 12% per tahun. Oke, perhitungannya seperti ini. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban bunga di debit sebesar 50 dan utang bunga di debit sebesar 50. Nah, kotak ini merupakan buku besarnya. Oke, contoh lagi untuk beban yang masih harus dibayar. Pembayaran gaji Pioneer Advertising Agency terakhir itu dilakukan pada tanggal 26 Oktober. Pembayaran berikutnya jatuh pada tanggal 9 November. Nah, bisa dilihat dari tabel di bawah ini ada tanggal. Nah, karena dibayar tanggal 26 dan dibayar lagi tanggal 9, berarti jangka waktu pembayarannya adalah 2 minggu. Para karyawan menerima total gaji $2.000 untuk 5 hari kerja dalam seminggu atau $400 per hari. Nah, karena akan ada pembayaran lagi, sudah ada dibayarkan tanggal 26 itu untuk 2 minggu, berarti minggu selanjutnya setelah tanggal 26 itu nanti akan dibayarkan tanggal 9. Nah, artinya kan masih ada beban yang masih harus dibayar ya, sebesar 1.200. Ini tadi contohnya sama. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji di debit sebesar 1.200 dan utang gaji di kredit sebesar 1.200. Nah, ini merupakan buku besarnya. Oke, jadi rangkuman untuk beban yang masih harus dibayar itu misalkan untuk akunnya ada interest, rent, salaries. Nah, ini alasan kenapa kok perlu disesuaikan. Karena beban itu telah dikeluarkan tapi belum dibayarkan. Nah, artinya apa? Artinya ketika beban itu dikeluarkan, kita sudah menikmati beban. Jadi misalkan kalau itu adalah beban sewa, kita belum membayar sewa tapi kita sudah menempati, katakanlah misalkan sewa rumah, kita sudah nempatin rumahnya tapi kita belum membayar, berarti kan kita sudah menikmati beban tersebut. Nah, tapi belum ada pembayaran dan pembayaran itu harus dibayar. Nah, itu merupakan apa? Merupakan kewajiban yang masih harus dibayar. Jadi beban sudah kita nikmati, bebannya sudah dipakai, tapi belum dibayar atau belum diakui. Nah, itu alasannya kenapa perlu disesuaikan. Nah, maka ada account before adjustment.
Jadi ketika belum disesuaikan, nilai expense-nya tuh understate, nilai expense-nya rendah, liability-nya juga rendah. Nah, karena belum kita akui dan kita bayar tadi ya. Nah, maka diperlukan adjusting, penyesuaian agar expense-nya tidak understate, liability-nya juga tidak understate. Nah, bagaimana jurnal penyesuaiannya? Jurnal penyesuaiannya dengan mendebit expense-nya ditambah, didebit, dan liability-nya juga ditambah. Jadi liability-nya di kredit, seperti itu. Selanjutnya, setelah kita membuat jurnal penyesuaian, kita bisa menyusun neraca saldo setelah disesuaikan. Tujuannya adalah membuktikan kesamaan saldo debit dan saldo kredit di buku besar setelah seluruh jurnal itu selesai dibuat. Oke, selanjutnya bentuk dari neraca saldo yang disesuaikan. Ini berdasarkan buku dari Wijen Kimal Kiso, dan tampilannya ada di pertemuan 6 untuk saldo awalnya. Oke, berdasarkan transaksi-transaksi dari contoh-contoh yang ada, maka neraca saldonya seperti ini. Selanjutnya, menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun langsung berdasarkan neraca saldo setelah disesuaikan ada 3, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas. Jadi setelah kita bisa menyusun adjusted trial balance atau neraca saldo penyesuaian, yang pertama kita bisa menyusun income statement atau laporan laba rugi berdasarkan dari revenue dan expense. Jadi total revenue dikurangi dengan total expense, maka akan ketemu net income. Oke, jadi itu untuk membuat laporan laba rugi. Nah, setelah kita menyusun laporan laba rugi, laporan yang selanjutnya yang kita bisa susun adalah return earning statement atau laporan ekuitas. Nah, di dalam laporan return earning statement ini kita masukkan net income-nya dikurangi dengan dividen kalau ada. Nah, akan ketemu return earning di akhir periode. Nah, laporan keuangan yang selanjutnya adalah statement of financial position atau laporan posisi keuangan. Nah, setelah kita tadi menyusun return earning statement, akan muncul return earning statement akan muncul return earning di akhir periode di 31 Oktober. Nah, nilainya itu akan kita masukkan ke dalam statement of financial position ini, tepatnya di akun equity. Nah, kita masukkan untuk aset-asetnya, kita masukkan berdasarkan adjusted trial balance, terus nilai equity dan liability-nya juga kita masukkan, ditambah tadi return earning. Dan selanjutnya kita totalkan nilainya. Jadi total aset dan total liability ini harus sama, harus balance gitu ya. Oke, baik. Jadi selesai sudah untuk materi hari ini terkait dengan penyesuaian. Jadi kita menyusun jurnal penyesuaian. Setelah dari penyesuaian kita bisa membuat adjusted trial balance atau neraca saldo setelah penyesuaian. Berdasarkan dari neraca saldo setelah penyesuaian tadi, kita bisa menyusun laporan-laporan. Ada 3 laporan yang bisa kita susun langsung dari adjusted trial balance. Ada laporan laba rugi yang pertama yang disusun, yang kedua ada laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir ada statement of financial position atau laporan posisi keuangan. Oke, baik. Selesai untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.